This is it. Time for the Berlat. Kisah diawali dengan memperlihatkan seekor petarung sang juara MMA 20 kali berturut-turut bernama Thomas Perkuyak yang kebetulan sedang menerima tantangan dari seorang petarung yang memiliki julukan si Codet. Yang hal itu mendapatkan apresiasi dari pelatihnya yang bernama si pelatih, karena saya tidak tahu namanya dia siapa. Namun pada ronde kedua entah kenapa Thomas tiba-tiba kepala si Thomas pening. Pandangannya mulai berkunang-kunang, sehingga hal itu dimanfaatkan untuk melakukan serangan bertubi-tubi hingga Thomas terjatuh dan meninggal. Enggak meninggal, ketah terjatuh doang. Beberapa minggu kemudian, setelah predikatnya juara pecah oleh si Codet, Thomas memutuskan untuk berhenti bertarung MMA seorang diri dengan menyendiri tinggal di sebuah rumah yang jauh dari perkotaan. Yang tepat di hari itu, sang kakak kebetulan datang berkunjung dengan maksud untuk mengajak Thomas pergi ke klub malam pribadinya. Karena diketahui jika kakak Thomas ini kebetulan memiliki sebuah klub malam kecil-kecilan di pusat kota, yang karena Thomas menolak ajakannya, jika kamu mau memutuskan untuk pergi sendiri saja. Tak lama setelah kepergian kakaknya, Thomas mendapatkan telepon dari kepolisian menyampaikan kabar buruk tentang kakaknya yang mengalami kecelakaan. Dan setibanya di TKP, alangkah terkejutnya Thomas saat mendengar jika nyawa si kakak tak tertolong setelah mobilnya diambil dengan sebuah truk besar perusahaan, sehingga semua lengkaplah penderitaan Thomas yang selain kalah dalam pertarungan, kini harus kehilangan kakak yang sangat disayanginya. 6 bulan kemudian, kini Thomas menjadi bos sekaligus pemilik sah klub malam yang menggantikan peran kakaknya. Kebetulan pada malam itu ada tamu spesial seorang seleb TikTok sekaligus rapper terkenal yang bertingkah rese, sehingga Thomas merasa perlu untuk menegurnya, yang karena si seleb TikTok tak terima dilarang-larang, dia pun meminta atau memanggil pengawal pribadinya yang memiliki perawakan tinggi besar keturunan anak cucu dari Hulk yang berhasil menjatuhkan beberapa staf keamanan dengan cukup mudah. Sampai akhirnya Thomas pun terpaksa turun tangan dan membuat si pengawal terjatuh hanya dalam 1 kali pukulan saja. Malam harinya, Thomas tak sengaja melihat seorang wanita yang diganggu oleh preman. Dan tanpa diduga, wanita bernama Yuli ini ternyata punya sedikit kemampuan bela diri yang cukuplah untuk melindungi dirinya sendiri. Dan alangkah terkejutnya saat Thomas baru menyadari jika Yuli ini adalah teman lamanya sewaktu duduk di bangku SMA, karena sedang butuh orang untuk membantu dalam mengelola klub malamnya. Thomas pun mengajak Yuli untuk bekerja di klub malam tersebut. Setelah itu, Thomas pun mendatangi tempat latihan milik mantan pelatihnya. Setelah Thomas pensiun, tempat si pelatih menjadi sepi pengunjung, sehingga untuk membantu perekonomiannya, Thomas mengajak si pelatih untuk bergabung di klub sebagai kepala keamanan untuk menjaga klubnya dari orang-orang yang berniat jahat. Dan kita akan diperkenalkan dengan seorang pembisnis besar bernama, kita panggil saja si Bos, karena saya lupa namanya dia siapa. Yang diketahui merupakan orang yang sangat berkuasa di kota ini, dan sedang memiliki visi untuk membangun gedung-gedung tinggi di lahan yang masih ditempati warga sipil, di mana dia adalah tipikal orang kalau sudah ingin sesuatu ya harus dipenuhi gitu, harus bisa tidak suka dengan penolakan. Karena masih banyak warga yang menolak penjualan tanahnya, si bos pun membayar preman yang ternyata adalah si Codet dan kawan-kawan preman yang saat ini kebetulan sedang merusak toko milik pasangan kakek nenek, di mana toko mereka kebetulan berada di blok yang sama dengan klub malam si Thomas, sehingga tentunya Thomas pun akan dipaksa untuk menjual tanah dan klubnya itu. Lalu, Thomas didatangi oleh 2 ekor preman berdasi yang meminta tanda tangan persetujuan menjual klub malamnya, di mana Thomas tak sengaja menyadari nama perusahaan tersebut sama dengan nama perusahaan truk yang mengakibatkan kakaknya meninggal dunia. Sehingga ketika Thomas curiga ada sesuatu di balik kematian kakaknya tersebut, ia pun langsung membatalkan kesepakatan tersebut. Beralih ke kediaman si bos yang sedang memeriksa data lahan yang akan menjadi lokasi proyek bersamanya, yang dari sebagian besar pemilik tanah hanya Thomas lah yang belum memberikan tanahnya, sehingga ia pun memanggil si Codet yang ternyata adalah keponakan sendiri untuk memaksa Thomas agar menjadi klub malamnya.
Singkat cerita, diadakanlah sebuah pesta yang dihadiri oleh para pejabat dan pengusaha besar di kota ini, di mana Thomas dan Yuli terlihat hadir di sana untuk menyelidiki tentang perusahaan yang terlibat dalam kematian kakaknya tersebut, dan Yuli secara kebetulan berkenalan dengan salah satu bawahan si bos bernama kita panggil saja si Samsul. Samsul yang tertarik dengan kecantikan Yuli, dia mengajak untuk kapan-kapan pergi karaoke sehingga hal ini menjadi kesempatan emas untuk Yuli dan Thomas mencari tahu lebih dalam tentang seluk-beluk kebusukan perusahaan tersebut. Lalu Thomas pun buru-buru ke klub yang di situ sudah ada codet dengan preman yang bermaksud untuk mengobrak-abrik tempat ini. Namun dengan adanya sosok si pelatih yang keganasannya sudah tersebar di seluruh dunia planet atau apalah yang membuat beberapa memilih untuk pergi daripada harus melawan si pelatih yang sudah siap berkelahi ini. Tak lama kemudian, yang membuat kerusuhan waktu itu kini meminta maaf atas kejadian kemarin. Bahkan si pegawai sendiri pun baru tahu jika Thomas adalah sang juara MMA yang dulu sering muncul di televisi, hingga kedua belah pihak pun berbaikan dan mencoba memperbaiki situasi kemarin dengan cara klarifikasi. Insiden yang terjadi tempo malam hanyalah settingan untuk mempromosikan album terbaru dari si rapper ini, katanya. Saat Thomas sedang bersama si pelatih, tiba-tiba saja terjadi keributan di luar yang ternyata toko milik si kakek nenek ludes terbakar dan telah memunculkan panggilan telepon yang berasal dari si Codet. Dia mengatakan jika kebakaran tersebut adalah ulahnya bernasib batu mengalami hal serupa, maka segeralah jual klub malam tersebut. Kita kenalan dulu sama si Codet yang sebenarnya tidak pantas untuk disebut petarung MMA. Dia lebih pantas disebut sebagai seorang preman kejam yang tak berperilaku kehewanan ketika dia membunuh dua warga yang diduga menolak menjual tanahnya, yang alasannya kenapa saya tidak melakukan hal itu serupa kepada Thomas, karena nama Thomas terlalu dikenal oleh banyak orang sehingga akan cukup sulit bagi mereka melakukan treatment yang sama kepada orang yang dikenal lebih banyak. Suatu hari ketika Thomas dan Yuli sedang berkencan di luar, muncullah beberapa preman suruhan si Codet mendatangi klub tersebut. Tepat saat hanya ada si pelatih sedang sendirian, hal itu sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh si pelatih yang pada dasarnya memang suka berkelahi dan memacu adrenalinnya sendiri. Sialnya bagi si pelatih, malam ini mungkin adalah malam yang cukup apes karena satu preman berhasil menikam perutnya. Setelah itu, muncullah para polisi enggan menangani kasus ini, dikarenakan seluruh penegak hukum di kota ini lebih memihak kepada si bos besar yang setiap bulannya rutin membayar pajak kendaraan hasil kredit dari Lazada Payletternya. Malam harinya, Thomas dan Yuli terlihat berada di klub yang masih sepi pengunjung gara-gara kejadian kemarin. Tepat saat Thomas baru saja pergi keluar untuk memberi grafit, muncullah si Codet yang langsung memukul dan mencekik si Yuli, dan tiba-tiba ya, Thomas kembali karena dia lupa tidak bawa dompet dan bermaksud meminjam 100 kepada si Yuli, di mana momen ini menjadi kesempatan emas untuk Thomas membalas kekalahan 6 bulan yang lalu yang ternyata kemenangan si Codet pada pertandingan terakhir hanyalah kemenangan palsu. Dengan jujur, si Codet mengatakan jika pertarungan tersebut sudah disetting, air yang diminum ternyata sudah diisi dengan obat bius, dan wasitnya juga sudah disuap, sehingga hal itu membuat Thomas murka dan semakin membuatnya berambisi untuk menghabisi si Codet pada malam itu juga. Setelah itu, Thomas berhasil membunuh si Codet menggunakan serangan mematikan, di mana Thomas dan Yuli segera mendatangi si Samsul yang kebetulan berniat untuk kabur dari si bos, yang tepat saat si Om akan buka suara dan menjelaskan semuanya. Thomas dan Yuli berhasil dilumpuhkan dan diikat di kursi. Mengetahui Samsul bahwa bawahannya akan kabur dan lepas dari tangan proyek ini, si bos yang langsung membunuhnya saat itu juga lantas membawa Yuli pergi bersamanya. Sementara Thomas dibiarkan berada di sana bersama dengan seorang penjaga yang ditugaskan untuk mengeksekusi Thomas yang sedang membuatnya seolah menjadi pelaku atas kematian Samsul. Dan ketika si penjaga sedang memilih dan memilah sajam yang akan digunakannya, tiba-tiba ya, muncullah si pelatih yang datang menolong, di mana mereka berdua segera meluncur ke tempatnya si bos yang saat ini sedang melawan si Yuli bersamanya. Dengan kemampuan bertarung yang mereka berdua miliki, tidak sulit bagi Thomas dan si pelatih untuk melumpuhkan beberapa penjaga di rumah si bos. Tepat saat si pelatih sibuk bersama para penjaga di luar, Thomas masuk sendirian menyelamatkan Yuli tepat saat si bos memutuskan untuk turun tangan sendiri, sehingga keduanya pun melakukan pertarungan yang tidak terlalu sengit tapi licik karena si bos menggunakan barang dalam duet tersebut.
Dan sudah dipastikan pada akhirnya pemeran utamalah yang selalu menang, yaitu Thomas. Thomas lah yang menang. Dengan durasi alur film yang pendek dan cerita kurang menantang, Thomas akhirnya berhasil membalaskan dendamnya kepada si bos dan tentunya tempat latihan si pelatih kini tiba-tiba berkembang dan ramai kembali pengunjung. Sementara untuk klub malamnya si Thomas, Thomas sadar jika klub malam itu adalah tempat yang dipenuhi oleh orang-orang minuman khamar dan banyak orang yang kehilangan kesadarannya. Sering terjadi keributan, banyak pelaku kemaksiatan sehingga ia pun akhirnya memutuskan untuk menutup klub malam tersebut, menjual tanahnya kepada orang yang tepat dan menggunakan uang hasil jual klub itu untuk modal pembangunan usaha baru, yakni tempat karaoke dengan judul Family Karaoke. Dan film pun berakhir.